Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa bersaat teduh sejenak. Amin. Nats renungan kita pada saat ini tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 7. Demikian dikatakan, "Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Allahmu." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Sai tangion ma ali bangsokku, asa makuling au, ho ale Israel, asa huat tidak kotuho, au do debata do debatam." Ibadah yang benar di hadapan Tuhan, itulah judul nas renungan saat ini. Saat ini banyak orang ragu-ragu, bahkan tidak mengetahui arti dari ibadah yang dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ibadah sering diartikan dengan pelaksanaan aktivitas rutinitas keagamaan saja, seperti berkumpul bersama, bernyanyi dan berdoa, menjadi pelayan kerohanian di gereja, dan juga berkhotbah. Ketika seseorang atau saudara yang kita kenal sebagai orang yang saleh dan rajin beribadah selama ini, tetapi tiba-tiba kehidupan dan keluarganya berubah. Anak-anaknya tidak lagi menunjukkan sifat yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita pun bertanya-tanya di dalam hati kita, apa yang terjadi kepada saudara kita yang rajin beribadah itu? Apakah ada yang salah pada ibadah yang dilakukan oleh saudara kita selama ini? Pada saat kita menghadapi kesulitan dan beban hidup yang berat, mungkin juga kita bertanya-tanya, apa yang salah pada ibadah yang saya perbuat pada Tuhan? Kita sering meragukan ibadah yang kita lakukan, khususnya ketika kita menghadapi masalah yang berat di dalam kehidupan ini. Nats renungan ini mengajarkan kita bagaimana ibadah yang benar itu. Ibadah yang benar harus berpusat pada Allah. Penulis Mazmur mengatakan, Tuhan berfirman saat bangsa Israel beribadah. Firman Tuhan mengatakan, "Akulah Allah Allahmu." Artinya, melaksanakan ibadah yang benar adalah berupaya untuk menjadikan Allah sebagai sentral kehidupannya. Ibadah pada Tuhan mencakup persembahan syukur dan persembahan batin kita kepada Tuhan. Pada saat kita melaksanakan ibadah, maka kita pun sadar bahwa kita telah menjadi milik Tuhan. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan sampai kapanpun itu. Meskipun kita menghadapi kesusahan dan beban hidup yang berat, beribadah pada Tuhan menunjukkan sikap yang setia padanya. Jika kita dengan setia mau beribadah dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya pada kita, seperti salah satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Kesetiaan Ayub untuk beribadah telah teruji di hadapan Tuhan. Ayub tak pernah sekalipun melupakan firman Tuhan. Di dalam kelemahan diri Ayub, ia merasakan hanya Tuhan yang mau peduli padanya. Ayub tetap setia pada Tuhan, walaupun
di dalam kondisi yang terpuruk. Tuhan tidak membiarkan Ayub, tetapi di balik kerendahan hati Ayub dan kesetiaannya pada Tuhan, maka Tuhan pun melimpahkan berkat yang tak berkesudahan kepadanya. Percayalah saudara-saudara, jika kita melaksanakan ibadah dengan penuh kesetiaan pada Tuhan, maka Tuhan pun melimpahkan berkat-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam peribadahan kami harus menjadikan Engkau menjadi pusat sentral di dalam kehidupan kami. Tuhan, memang terkadang kami sadar di dalam kelemahan kami ini, kami tidak tahu bagaimana beribadah yang benar kepadamu. Terkadang di tengah-tengah kesulitan, beban, dan penderitaan yang kami pikul, kami ragu dan tidak percaya bahwa Engkau dapat melepaskan kami dari setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau menyejukkan kami melalui firman-Mu, menguatkan hati kami, supaya kami, Tuhan, mau bersandar dan mengandalkan-Mu. Dan setiap yang kami perbuat di dalam kehidupan kami ini, kami yakini sebagai bentuk ibadah yang kami lakukan kepadamu. Dan kami yakin Tuhan, jika kami tetap setia dan meminta kepadamu, seperti hamba-Mu Ayub, di tengah-tengah penderitaannya, dia tidak pernah mengutuki-Mu, dia tidak pernah meninggalkan-Mu. Justru disitulah kesempatan baginya untuk menyerahkan dan mengakui segala dosanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami, supaya kami dapat menunjukkan ibadah yang benar di hadapan-Mu. Di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami dapat menjadi teladan yang baik. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.